العالمين وبه نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan syahwat. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kajian rutin yang insya Allah akan kita selenggarakan atau kita lakukan setiap tahun. Salawat serta salam kita curahkan kehadirat kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di Allah nanti. Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kajian ahad akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustaz Ridwan Iskom. Alhamdulillah beliau telah hadir dan langsung saja untuk memberikan waktu kepada waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin nanti di sesi terakhir kita beri kesempatan kepada jamaah untuk bertanya, mungkin sekitar 10 menit ya Ustaz. Sesi untuk tanya jawab pada kawan maupun tempat kami persilakan. Ini sama ya. Kalau itu buat kontrak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ya man huwa fi 'ulumihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi mujiddihi munirun. Allahumma akrimna binuril fahmi warzuqna ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa fahman ajila bagiqan fil laili wan nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Sofatul Marwah yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini patut kita syukuri atas nikmat yang telah Allah berikan, karena dengan nikmat yang telah Allah berikan kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dan dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan ataupun yang sedang kita laksanakan semuanya mendapatkan ridho dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini, insyaallah kita akan ngaji tentang iman kepada hari akhir dari kitab Kasyifatus Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa khamisuha an tu'mina bil yaumil akhir. Dan yang kelima daripada rukun iman adalah an tu'mina bil yaumil akhir. Hendaknya engkau beriman, yakin, percaya kepada hari akhir. Bi anta saddaqo biwujudihi. Hendaknya engkau meyakini, ya, mempercayai biwujudihi dengan adanya hari akhir, bi jami'i ma istamala alaih, dan seluruh apa yang meliputi daripada hari akhir. Kal hasri, seperti hari dikumpulkannya manusia, wal hisab, dan juga hari perhitungan, wal jaza, dan juga hari pembalasan, wal jannah,
kita harus yakin adanya surga wan nar dan juga adanya neraka. Summiya bidzalika, dinamakan hari akhir, li'annahu, karenanya, la laila ba'dahu wa la naharu, tidak ada malam setelahnya dan juga tidak ada siang seperti malam dan siangnya di alam dunia. Au li'annahu akhirul awqatil mahdudat, atau dinamakan hari akhir karena batas dari waktu yang telah ditentukan. Ai akhir ayyamid dunya, atau juga disebut dengan akhir daripada hari-hari dunia. Falaisa ba'dahu yaumun akharun, dan tidaklah setelahnya ada hari kemudian. Jadi benar-benar hari akhir ya. Tidak ada malam dan hari seperti malam dan harinya dunia ya. Dan juga disebut hari akhir karena ya hari akhir daripada kehidupan alam dunia. Wa awwaluhu minan nafakhatis tsaniyah, dan permulaan hari akhir itu dimulai dari tiupan yang kedua ya. Jadi disebut sebagai permulaan hari akhir ya, dimulai dari tiupan yang kedua. Ila ma la yatanaha, di mana ya tidak ada tiupan ya selain daripada tiupan itu. Fiddaraini al-jannah wan nar ya. Maka tujuan daripada hari akhir itu ya, tempat kembalinya daripada hari akhir itu hanya ada dua tempat, yaitu al-jannah wan nar, surga dan neraka. Wasumiyya bidzalika, dan juga dikatakan sebagai hari akhir atau hari kiamat ya, liqiyamil mauti ya, dimulai daripada bangkitnya dari kematian ya. Jadi ada beberapa pendapat yang disebut awal dari hari akhir, ada yang menyebutkan dari tiupan yang kedua, ada juga yang menyebutkan dari kebangkitan manusia daripada alam kubur. Fihi min kuburihim wal qabru minad dunya, bangkit ya pada hari itu manusia dari kuburannya, dari kuburnya. Wal qabru minad dunya, ada juga yang menyebutkan kubur itu bagian dari kehidupan dunia. Wakila, dan juga ada yang mengatakan fasilun bainad dunya wal akhirah, kubur itu pemisah ya antara dunia dan akhirat. Wa huwa yaumul qiyamah wa akhirahu minal akhirah, dan juga ya dikatakan akhir daripada hari akhirat, wa huwa yaumul qiyamah ya, hari-hari itu disebut juga dengan hari kiamat. Fal qabru minal akhirati waliza yaquluna min mata, dan juga dikatakan pada hari itu manusia bangkit daripada alam kubur ya. Qamat qiyamatahu ay sughra ya. Maka disebut juga kematian itu bagian dari kiamat sughra. Qala Zamhashari ya, berkata siapa Imam Zamhashari, awwaluhu min waqtil hasri ya. Kalau kata Imam Az-Zamhashari ya, permulaan hari kiamat itu dimulai dari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar ya. Mala yatanaha ya, sampai tidak ada batas waktu. Awila ayyadkhula ahlul jannah ya. Kalau dia memang bagian daripada ahli surga, maka tempat kembalinya adalah surga. Wa ahlun nar,
dan ahli neraka, ya, an-naru miqdaruhu bin nisbati ilal kuffar, ya, ukuran lamanya hari akhir, ya, bagi orang-orang kafir, ya, dinisbatkan kepada orang-orang kafir, khamsuna alfasanah, ya, itu 50.000 tahun, li siddati ahwaluhu, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Tetapi sebaliknya, ya, wa huwa akhafu min sholatin maktubah, bagi orang yang beriman, ya, bagi orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lamanya hari akhir itu akhafu min sholatin maktubah fid dunya binisbati ilal mu'min as-shalih, mu'minus shalih, ya, itu sangat ringan, ya, sangat sebentar, ya, bahkan lebih sebentar daripada melaksanakan sholat yang fardu, ya, ketika dia masih di alam dunia. Wa qala as-Suhaimi wal Fasli wallahu a'lam bishawab. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, dalam kitab Kasyifatus Sajjah ada pembahasan tentang hari kiamat atau hari akhir, ya. Seorang muslimin muslimat yang sudah mukallaf, yang sudah baligh, akalnya sehat, ya, maka dia wajib iman kepada rukun iman yang 6. Salah satu daripada rukun iman yang wajib dipercayai oleh seluruh muslimin muslimat yang mukallaf, ya, yang sudah baligh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehat lahiriahnya, jasmaninya, batiniahnya, maka wajib dia mempelajari tentang keimanan, tentang tauhid, tentang rukun iman. Di antara rukun iman yang wajib diimani oleh segenap muslimin muslimat adalah beriman kepada hari kiamat. Iman kepada hari akhir ini bagian daripada misi Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada segenap manusia bahwa harus yakin seyakin-yakinnya, ya, dari hati sanubari yang paling dalam, ya, tidak hanya sebatas tahu tapi harus iman, percaya, meyakini, ya, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di alam dunia. Manusia itu sejatinya, ya, hidup, ya, dalam dimensi waktu, ya, dimensi 3 waktu. Pertama, waktu yang telah berlalu, waktu yang sedang dilaksanakan, dan juga waktu yang akan dilaksanakan. Berbicara waktu yang telah berlalu, ya, itu contohnya pada saat kita masih berada di alam arwah, alam ruh, ya. Kedua, ya, alam butun, ya, atau alam rahim, alam di dalam perut ibu kita. Itu dimensi waktu yang telah berlalu. Adapun waktu yang sekarang adalah waktu kehidupan yang sekarang kita laksanakan, yaitu kehidupan di alam dunia. Seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang punya keimanan yang baik, harus juga percaya terhadap waktu yang akan datang, waktu yang akan dihadapi oleh segenap muslimin muslimat. Kita dihadapkan dengan alam barzah dan juga alam akhirat setelah kehidupan alam dunia ini. Lalu sebagai mukmin yang baik, kita juga harus memperhatikan nasib kita kelak di hari kiamat. Bagaimana, ya, keberlangsungan kehidupan kita nanti di akhirat setelah di alam dunia ini? Maka jawabannya sekarang. Bagaimana keadaannya di akhirat, ya, tergantung bagaimana kita, ya, mengisi waktu kehidupan di alam dunia ini. Karena alam akhirat adalah alam untuk
mendapatkan semua balasan yang kita kerjakan selama di alam dunia. Alam dunia ini adalah alam di mana kita menanam, bercocok tanam, ya, menabung, ya, bahasanya. Dan akhirat itu adalah waktunya untuk memanen, waktunya untuk menerima apa yang kita tanam pada saat ini. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam akhirat, ya, menciptakan kehidupan setelah kehidupan di alam dunia ini. Bagi seorang muslimin muslimat yang mukallaf, wajib, ya, yakin, percaya, ya, terhadap hal-hal yang akan dialami manusia pada hari akhir nanti. Dimulai dari kematian itu sendiri. Jadi ada beberapa pendapat, ya, kapan dimulainya masa hari akhirat. Ya. Kalau kehidupan di alam dunia dimulai pada saat kita lahir. Ya, semua sepakat, ya, disebut seseorang hidup di alam dunia dimulai pada saat dia lahir ke alam dunia dari rahim ibunya. Nah, lalu kapan disebut dengan kehidupan hari akhirat? Ada yang menyebutkan dari mulai kematiannya itu sendiri. Ya. Pada saat dia sudah wafat, meninggalkan alam dunia, nah disitulah dia mulai merasakan fase awal dari hari akhirat. Tapi ada juga yang menyebutkan, ya, kematian ini pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi tidak bagian dunia, tidak bagian akhirat. Dia hanya sebatas pemisah. Ya. Ada juga yang menyebutkan, ya, permulaan hari akhirat itu dimulai dari bangkitnya manusia dari alam kubur. Jadi alam kubur itu sendiri bagian dari kehidupan dunia. Ya. Kita mau meyakini yang mana, ya, bebas. Cuman yang wajib kita lakukan adalah percaya akan adanya kematian itu sendiri. Percaya akan adanya alam barzah. Terlepas dari mana hitungan dimulainya hari akhirat, ya, ada beberapa pendapat yang tadi saya sebutkan. Alam akhirat itu setidaknya dimulai dari kematian kita. Kita wajib yakin bahwasanya setiap manusia kullu nafsin za'iqatul maut. Ya. Cepat atau lambat kematian itu pasti datang. Setelah kita wafat, maka fase berikutnya adalah alam kubur alias alam barzah. Ya. Alam kubur ini awwalu manzilun. Ya. Tempat pertama, tempat persinggahan pertama bagi kita. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika diceritakan tentang alam kubur, beliau nangis sejadi-jadinya. Ya. Tetapi ketika diceritakan surga dan neraka, beliau tidak sesedih ketika diceritakan alam kubur. Ya. Sahabatnya yang lain bertanya, wahai Sayyidina Utsman, kenapa setiap engkau mendengar cerita alam kubur engkau nangis sejadi-jadinya? Tetapi ketika engkau mendengarkan cerita tentang surga dan neraka, engkau tidak sesedih ketika engkau mendengarkan alam kubur. Ya, Sayyidina Utsman menjawab, saya teringat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-qabru awwalu manzilun min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru, fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kata Sayyidina Utsman, kenapa kalau saya mendengar cerita tentang alam kubur saya nangis sejadi-jadinya? Karena saya teringat Nabi pernah bersabda bahwasanya alam kubur itu adalah tempat pertama dari sekian tempat-tempat yang harus kita lewati pada saat kita sudah meninggal dunia. Barang siapa yang selamat, ya, di alam kubur,
fama ba'dahu aisaru. Maka setelah alam kubur, fase-fase berikutnya, ya, dia akan melaluinya dengan sangat mudah. Ya. Fa illam yanju, tetapi sebaliknya, kalau di alam kubur saja kita sudah tidak selamat, sengsara, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka fase berikutnya dibangkitkan, ya, alam mahsyar, yaumul jaza, yaumul hisab, fase-fase berikutnya akan lebih berat untuk dilalui. Maka saya sedih. Jadi surga neraka itu bagaimana gambaran di alam kubur. Ya, kalau alam kuburnya selamat, bahagia, ya, mendapatkan kenikmatan, maka fase-fase berikutnya adalah fase-fase yang akan mudah untuk dilalui. Dari alam akhirat itu kita harus meyakini dari mulai kematian itu sendiri, ya, ada kebangkitannya, ada hari dikumpulkan manusia, ada hari perhitungan amal, ada hari pertimbangan amal, ya, ada syafaat, ada syirat, ya, aduh, subhanallah. Masing-masing fase waktunya tidak sebentar, ya, yang hanya bisa memberikan keselamatan, memberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga amal-amal kita. Nah, disinilah, ya, akan timbul hikmah, ya, kalau kita percaya kepada hari akhirat, kepada hari kemudian. Setidaknya ada 4 hikmah, ya, yang bisa kita dapatkan ketika kita percaya dan yakin seyakin-yakinnya terhadap adanya hari akhirat. Yang pertama, ya, adalah tahqiqul adalah. Hikmah percaya kepada hari akhir, yang pertama hikmahnya adalah tahqiqul adalah. Adanya keadilan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kita tahu di dunia yang fana ini, ya, berapa banyak orang yang baik tetapi dia terzolimi, berapa banyak orang yang menzolimi orang lain, ya, dan sebaliknya. Kadang-kadang keadilan di alam dunia ini, ya, tidak bisa didapat oleh beberapa bagian orang, ya. Tidak bisa dirasakan keadilan di alam dunia ini. Maka jawabannya nanti di akhirat. Ya. Ketika ada orang yang menzolimi bebas dari hukuman, ya. Ketika ada orang yang berbuat curang di alam dunia, tetapi dia bebas berkeliaran seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan, ya, maka nanti di akhirat jawabannya. Ya. Bisa saja di alam dunia dia terbebas dari hukuman, tidak ada yang mampu membalasnya, tapi nanti lihat di akhirat hukum Allah, keadilan Allah, ya, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Maka hikmah dari percaya kepada hari akhir yang pertama adalah tahqiqul adalah, adanya keadilan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik hakim, ya. Karena di alam dunia ini tidak semua manusia mendapatkan keadilan, ya. Tidak semua manusia mendapatkan keadilan, ya. Maka keadilan yang sesungguhnya adanya nanti di hari akhir. Manusia yang dizolimi sudah keburu tidak ada, sedangkan yang menzoliminya, wah, tetap hidup bebas, enak-enakan, seolah-olah tidak ada kesalahan terhadap dirinya. Maka nanti di akhirat jangan coba-coba, ya. Ya, kesalahannya pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang dia lakukan selama hidupnya di alam dunia. Lalu yang kedua, istihalatul abas, ya. Apa itu hikmah daripada hari akhirat, ya? Hikmahnya adalah mustahil Allah menciptakan manusia main-main, ya. Jangan dikira Allah menciptakan manusia beserta isinya itu main-main, tidak.
tanpa adanya pertanggungjawaban. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian kira bahwa kami menciptakan kalian main-main? Ya. Untuk sebagian orang yang sampai detik ini masih ragu, ya, meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan, masih ragu untuk melaksanakan kebaikan, masih ragu untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, ya, maka jawabannya nanti, ya, di hari akhirat itu pastilah orang-orang yang ragu, ya, orang-orang yang menganggap kehidupan ini tidak ada yang menciptakan, maka inilah jawabannya, istihalatul abas, ya. Allah mengadakan manusia tidak untuk main-main. Maka adanya hari kemudian sebagai bukti bahwa Allah menciptakan kita tidak main-main. Apa yang Allah berikan, ya, ada pertanggungjawabannya, semuanya. Lalu yang ketiga hikmahnya kamalul uluhiyah wa rububiyah. Hikmah ketika kita meyakini, mempercayai akan adanya hari akhirat adalah kesempurnaan, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan Allah sebagai Tuhan yang patut kita sembah. Allah ciptakan kita tanpa, ya, ragu, ya. Allah yang punya mau menciptakan manusia adalah Allah, ya. Kita ini semuanya ada penciptanya, ya. Dan kita diberikan kebebasan akal dan hawa nafsu, mau dibawa kemana akal dan nafsu kita ini, ya. Akal dan nafsu ini, ya, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah daripada hari akhir yang ketiga adalah kamalul uluhiyah war rububiyah, kesempurnaan, ya, ketuhanan dan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada, ya, bandingannya. Maka di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah nanti menjadi the real Malik, ya, the real Raja di hari kiamat. Yang semasa hidup di alam dunianya merasa sebagai raja, nanti ditantang oleh Allah. Mana, ya, manusia yang pada saat hidup di alam dunia mengaku-ngaku sebagai raja, sebagai Tuhan, mana, ya. Allah pun menyeru, mana yang ketika hidup di alam dunia perilakunya seolah-olah seperti Tuhan, kebal hukum, tidak mau ibadah, ya, terhadap manusia, terhadap hamba Allah semena-mena, ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Tidak ada yang menjadi raja pada saat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ada mutaswiyah. Ini juga tidak kalah pentingnya hikmah daripada hari akhir, ya, ada mutaswiyah. Apa itu ada mutaswiyah? Ketidakada setaraan, ya. Enggak sama antara manusia yang baik dan tidak baik. Itu nanti di akhirat itu akan terlihat, ya, mana manusia yang baik, mana manusia yang tidak baik. Dalam surat Al-Ghasyiyah, ya, disebutkan, ya, ahli akhirat itu, penduduk akhirat itu terbagi dua. Ada penduduk akhirat yang wajahnya berseri-seri, ada penduduk akhirat yang wajahnya suram, ya, alias kebalikan dari berseri-seri. Wujuhu yauma idzin na'imah. Wajahnya itu seperti mendapatkan nikmat yang luar biasa. Nih ibu-ibu, Pak, gimana caranya supaya ibu-ibu itu berseri-seri? Gimana caranya? Nah, kasih duit segepok. Kasih duit segepok berseri-seri ya Bu ya. Nah. Kasih uang aja lah segepok, ya. Segepok itu pasti ibu berseri-seri, ya. Kalau wajah berseri-seri itu tanda apa Bu? Senang, ya, bahagia, puas,
senang berseri-seri. Di akhirat itu begitu. Wujuhun yauma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Ya, karena dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak sama orang itu nanti di akhirat. Jangan dikira, ya, wah, orang nggak sholat sama aja, ya nggak sama lah. Enggak gitu ya. Ya, ngaji sama nggak ngaji sama aja, nggak sama. Itu. Ke masjid sama nggak ke masjid sama aja, nggak sama. Nah, hikmah daripada hari akhirat adalah ada mutaswiyah. Tidak sama di mata Allah orang yang baik dan yang tidak baik. Al-Quran sudah jelas-jelas menyampaikan di dalam banyak redaksinya, di antaranya di dalam surat Al-Ghasyiyah, penduduk neraka, penduduk akhirat itu, di hari akhirat itu nanti terbagi dua, wujuhu yaumaidin na'imah, ya, sama wujuhu yaumaidin khasyi'ah, ya. Ada wajahnya itu, ya, cemberut, durjana lah, ya. Gimana sih orang yang banyak pikiran, ya, lalu dia sudah putus asa, ya. Kebalikan dari berseri-seri, ya. Kalau ibu berseri-seri itu dengan dapat uang segepok, ya, sekarang dibalik, ya, wajah ibu suram, ya, nggak enak dilihat, ya, terus kayaknya sudah putus asa. Nah itu apa contoh ahli akhirat, ya, penduduk akhirat yang tidak baik, ya. Jadi seolah-olah udah inilah, ya, udah malu gitu, wajahnya itu malu, ya, lesu gitu, ya, nunduk aja gitu, karena sudah tahu vonisnya, sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya, orang yang beriman, ya, insya Allah, orang yang melakukan amal soleh, ya, nanti di akhirat itu dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengira orang yang berbuat dosa, ya, akan ditempatkan seperti orang yang beriman, ya, dan jangan juga dikira hidup dan matinya, ya, mereka sama, ya, jangan. Bisa saja sekarang orang-orang yang hidupnya hanya mengejar kesenangan dunia mencemooh kita yang beribadah kepada Allah. Enggak sedikit orang yang mengejar kesenangan dunia, mencela, mencerca, mencemooh, ya, saudaranya manusia yang beribadah kepada Allah, ya. Coba apalagi zaman sekarang, ya, sosmed, wah, orang rajin ke masjid, ya, digunjing, ya. Orang rajin ke majelis taklim, ya, diomongin, ya. Apain sih, padahal sama aja, jadi salah menjelek-jelekin orang yang beribadah kepada Allah. Ngapain? Diketawain kita, ke masjid diketawain, ya. Tapi nanti pada gilirannya di akhirat dibalik, Pak. Kita yang mentertawai mereka, kita yang mencerca mereka. Rasain lo, kalau kita gitu, ya, waktu di dunia lo, ya, hina gua, ya, ketawain gua, pergi ke masjid, ya, sholat, ibadah, puasa, Senin Kemis lo ketawain, ya, gue sedekah sama lo hina, lo cela. Rasain dah lo sekarang, gitulah. Itu nanti di akhirat, ya. Nanti dia di akhirat. Nah, pada saat itu orang-orang yang amal solehnya kurang, dia menyesal sejadi-jadinya, karena waktu di dunia, ya, dia tidak beribadah tetapi malah mencemooh saudaranya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu setidaknya ada 4 hikmah yang bisa kita raih pada saat kita beriman, ya, mempercayai akan adanya hari kemudian. Yang pertama, tahqiqul adalah, keadilan yang sesungguhnya nanti akan diraih di hari akhirat. Yang kedua,
ya, istihalatul abas. Allah mustahil menciptakan manusia beserta isinya itu main-main, tidak. Orang yang main-main hidupnya di alam dunia, hanya mengejar nafsu, syahwat duniawinya saja, tidak memikirkan akhirat, ya, maka nanti lihat di akhirat, ya, Allah akan main-mainkan dia. Yang ketiga, kamalul uluhiyah wa rububiyah, bentuk kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk, ya, bersujud, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada mutaswiyah, ya, tidak ada kesetaraan di mata Allah antara manusia yang baik dengan manusia yang tidak baik. Lalu kenapa dinamai hari akhir? Ya, tadi disebutkan karena tidak ada malam sesudah siang, ya, atau sebaliknya, ya. Artinya yaumus sa'ah, bukan lailatus sa'ah, ya. Hari akhir, bukan malam akhir. Karena pada hari akhir itu maknanya kiasan. Kalau siang itu yaum, kalau malam itu lail, ya. Bahasa Arabnya kalau siang itu yaum, yaumun nahr, hari pemotongan hewan kurban. Dilakukannya siang apa malam? Siang, ya. Yaumul akhir, kenapa dikatakan yaum bukan lailatul akhirah, malam akhirat? Ini kiasan, karena siang itu identik dengan waktu sibuk. Manusia sibuk di siang hari apa di malam hari, Pak? Siang hari. Ya, ini maknanya di hari akhirat nanti manusia semuanya sibuk. Nah, tidak ada yang tidak sibuk, semuanya sibuk. Ya, ditakwilkan, disandarkan dengan makna siang, di makna yaum. Sibuk manusia dengan urusannya sendiri. Ya. Tidak ada yang tidak sibuk. Wah, subhanallah. Makanya dinamai yaum, ya. Sibuk terus, ya. Kalau orang baik, ya, di alam kuburnya dia selamat, sibuknya dengan sibuk apa? Sibuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, di dunia juga sama, ya. Ada orang yang sibuk kelihatannya enak, dia kalau sibuk tapi sibuknya enak gitu, ya. Perkara enaknya bagaimana, ya, halal apa haram, ya, itu urusan lain dah. Yang penting enak lah. Kan orang begitu, ya, ngejar bahagia, ngejar kesenangan. Perkara kesenangan yang dia raih dihasilkan dari sesuatu yang baik, itu urusan lain. Itu dunia itu. Tetapi nanti di akhirat, orang yang senang, bahagia, itu kesenangannya sudah dijamin, ya, atas dasar ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesenangan dan kebahagiaan yang hakiki adalah kesenangan pada saat kita sudah berada pada fase kehidupan akhirat. Itu kesenangan yang hakiki. Kesenangan di alam dunia, ya, belum tentu itu kesenangan yang hakiki. Makna hakiki itu kesenangan yang sebetulnya. Boleh jadi dia senang di dunia, tapi di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kesenangannya, ya, atas dasar dia telah ingkar dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang senang-senang tapi ninggalin sholat, kan gitu. Ada orang senang-senang tapi hartanya dari harta yang bukan haknya untuk dipakai, ya. Ya. Hasil rampok dipakai senang-senang. Iya, senang-senangnya mah. Tapi apa kesenangannya itu atas dasar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu bukan kesenangan yang hakiki. Nah, kesenangan yang hakiki adanya, ya, di alam akhirat, ya. Maka dari itu, ya, kita harus memperhatikan daripada itu semua, ya. Ya. Nah, jadi dinamakan yaumul akhir karena dinisbatkan dengan makna siang. Ya, semua manusia pada hari akhirat itu sibuk semuanya.
sibuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan, sangkut paut dirinya dengan orang lain, sangkut paut dirinya dengan hartanya, sangkut paut dirinya dengan sibuk sekali. Subhanallah. Ya, maka dari itu orang yang percaya kepada hari akhirat ya akan mendapatkan hikmah yang berikutnya. Lalu tadi sudah dijelaskan ya bahwa mulainya disebut hari akhirat sudah ada beberapa pendapat ya. Yang pertama dimulai dari kebangkitan dari alam kubur ya, atau ditiupnya sangkakala yang kedua. Yang kedua ada yang menyebutkan dimulai dari alam kubur itu sendiri ya. Dan yang ketiga ya dimulai ya daripada manusia dibangkitkan dari alam kubur. Jadi ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, kapan mulainya hari akhirat? Dimulai dari kematian itu sendiri, dimulai dari alam barzakh. Yang kedua, ya dimulainya itu tercatat sebagai permulaan alam akhirat pada saat manusia bangkit dari alam kubur. Mana saja bebas. Yang penting kita harus yakin iman ya terhadap adanya kehidupan hari akhirat, hari kemudian. Lalu hikmah yang bisa menjadi iktibar manfaat buat kita yang telah beriman dan meyakini akan ada harinya akhirat apa? Ya. Pertama ya akan melahirkan ketenangan dalam hidup. Orang yang iman akan kehidupan kemudian akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Ibadahnya nikmat ya, menjauhi larangan Allah juga nikmat, karena apa yang kita laksanakan pada hari ini, ibadah yang kita kerjakan kepada Allah ya, itu sebagai tabungan ya, sebagai tanaman kita yang suatu saat kita akan meraih apa yang kita tanam pada hari ini. Tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan ibadah di alam dunia ini. Ibu selama ini sudah rajin dan bapak-bapak ibadah kepada Allah, ke masjid semua. Ini semua bukanlah perilaku yang sia-sia. Ya, tetapi perilaku atau perbuatan yang memang benar-benar akan bisa membawa kebahagiaan yang hakiki kepada kita semua. Tenang hidup kita. Ya. Terus yang kedua, ya, adanya hari akhirat, iman kepada hari kemudian, ya, hikmah bagi kehidupan kita sebagai bukti dunia ini negeri ujian. Ya, dunia ini adalah negeri ujian, bukan negeri balasan. Ya. Kalau kita mengharapkan balasan dari Allah nanti di hari akhirat, adalah negeri ujian, negeri untuk terus ya beristiqomah di dalam menanam kebaikan. Ya. Sebagai contoh ya, Nabi dan iblis ini adalah dua sosok yang beda. Ya. Ya. Makhluk Allah yang berbeda. Ya. Kalau Nabi ya orang yang kita cintai, kalau iblis sebaliknya orang yang kita benci, makhluk Allah yang kita benci ya. Karena Nabi sehari-harinya ya memberikan contoh kebaikan, mengajak kebaikan ya. Orangnya baik, yang diperbuatnya juga baik ya, dan mengajak kebaikan, itu Nabi. Tetapi iblis udah mau buruk rupa ya, terus ngajak kejahatan ya, orangnya juga, makhluk Allahnya juga jahat. Kenapa? Kalau logika kita nih ya, logika, kenapa bukan iblis yang dimatikan terlebih dahulu oleh Allah, bukan Nabi? Kalau memang Nabi itu orang baik kan gitu, harusnya yang dipertahankan Nabi ya, bukan iblis. Udah jelas-jelas iblis mah kerjaannya menggoda manusia supaya celaka ya. Nabi yang ngajak manusia benar, tapi malah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kan iblis yang diwafatkan ya.
Ini sebagai bukti bahwasanya dunia ini adalah negeri ujian, negeri cobaan, ya. Lolos atau tidaknya ya pada saat kita meninggal dunia tergantung dari amal perbuatan kita yang telah kita kerjakan. Kalau kita husnul khotimah, insya Allah ya kehidupan alam kubur kita dan kehidupan setelah bangkit dari alam kubur akan menjadi kehidupan-kehidupan yang bisa membawa kedamaian ya dan juga kebahagiaan bagi kita semua. Maka kuncinya ada pada keimanan kita kepada Allah, keimanan kepada rukun iman, dan juga amal soleh ya, perbuatan ya, bukti daripada keimanan kita ya, dibuktikan dengan amal soleh. Inilah hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kajian kita pada pagi hari ini, iman kepada hari kemudian. Rukun iman yang kelima, wajib atas setiap muslimin muslimat yang sudah balik, yang sudah mukallaf ya, yang sehat ya, yang tidak ada cacat dalam akalnya, dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, yang mukallaf lah ya, untuk meyakini seyakin-yakinnya kepada hari kemudian ya, hari setelah kehidupan dari kehidupan alam dunia ini, beserta seluk-beluknya kita harus percaya ya, agar memberikan dampak yang positif, hikmah yang baik bagi kehidupan kita di alam dunia ini. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan.